Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua. Sebelumnya, terima kasih ya sudah mau menonton video kakak. Nah, kakak ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kakak berdua berasal dari Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Cabang Gempol. Nama kakak Rahmatul Laili dan rekan kakak Sultan Rifaladila. Nah, selamat menyaksikan adik-adik semua. Sekarang Kak Laili akan menjelaskan tentang jenis-jenis cerita fiksi. Apa sih cerita fiksi itu? Cerita fiksi merupakan cerita yang pada umumnya bersifat tidak nyata atau hanya sebuah karangan saja. Jadi ingat ya, cerita fiksi itu tidak nyata. Cerita fiksi anak ini umumnya ada 4. Pertama ada dongeng, yang kedua ada novel, cerpen, lalu ada roman. Nah, dongeng ini masih dibedakan lagi loh menjadi 5. Apa saja? Yang pertama ada sage, mite, legenda, novel, dan juga dongeng lucu. Apa itu sage? Sage merupakan sebuah cerita yang berhubungan dengan sejarah. Contohnya ada apa saja? Ada Damar Wulan dan Lutung Kasarung. Mari kita saksikan cuplikannya. Lutung Kasarung. Alkisah di Jawa Barat, tinggallah raja yang bijaksana dan arif bernama Prabu Tapa Agung. Raja yang sudah tua menyerahkan tahtanya kepada putri bungsunya yang bernama Purbasari. Hal ini membuat putri sulungnya Purbararang merasa iri dan dengki terhadap Purbasari. Sejatinya, tradisi penyerahan tahta diserahkan kepada putri sulung. Namun raja lebih memilih Purbasari karena memiliki pribadi yang baik dan bijaksana. Bersama tunangannya, Raden Indrajaya, Purbararang merencanakan sesuatu yang jahat. Alkisah dimulai di Belambangan, Banyuwangi. Terjadi sebuah pemberontakan yang dipimpin oleh Adipati Kebomarjuet yang membawa ancaman bagi kerajaan Majapahit. Penguasa kerajaan, Ratu Ayu Kencanawu, berupaya menghentikannya dengan mengadakan sayembara. Bagi pendekar yang dapat menghentikannya, Ratu berjanji akan mengangkat menjadi Adipati Belambangan yang baru dan dijadikan pendampingnya. Kemudian muncullah Menak Jinggo. Dengan keberanian dan kuasa gada besi kuning yang dimilikinya, ia dengan kukuh akan menghadapi pemberontak. Pertarungan Menak Jinggo dan Kebomarjuet berlangsung sengit. Keduanya merupakan adu maut. Langit senja menandai akhir dari pertarungan dan juga akhir dari Adipati Kebomarjuet. Menak Jinggo menang dengan telak. Kabar kekalahan Adipati Kebomarjuet telah diterima sang ratu. Ia pun mengangkat Menak Jinggo menjadi Adipati Belambangan yang baru. Lalu ada mite. Mite merupakan sebuah cerita yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat atau bisa dibilang mitos dan juga tahayul. Contohnya ada Ratu Padi. Berikut fotonya. Legenda. Apa sih legenda itu? Legenda merupakan sebuah cerita yang menceritakan asal-muasal suatu tempat ataupun daerah. Contohnya ada Danau Toba dan juga Tangkuban Perahu. Ini dia cuplikannya. Selamat menyaksikan. Asal-usul Danau Toba. Dahulu kala, di pedalaman Pulau Andalas, tinggallah seorang pemuda yang gemar memancing ikan bernama Toba. Nah, aku memancing di sini saja. Hari ini aku harus dapat ikan untuk menu makan malamku. Toba yang sabar akhirnya merasakan kayunya dimakan oleh ikan. Wah, berat sekali ikan ini. Dia melawan. Ini pasti ikan yang besar. Toba pun berhasil mendapatkan sebuah ikan mas yang ternyata sungguh besar.
Wah, benar-benar kuat kamu ya. Ikan itu tampak berkilauan. Lalu, apa itu Faber? Pasti lo adik-adik tahu semua karena sering kita tonton di TV. Apa Faber itu? Faber merupakan sebuah cerita mengenai kehidupan binatang. Contohnya, ada si kancil dan buaya. Yuk kita tonton. Siapa tu? Kita cari apa ni? Entah. Terakhir ada cerita lucu atau dongeng lucu. Ya, dari judulnya aja udah lucu dong, berarti isinya juga lucu dan humoris. Contohnya ada Abu Nawas, cerita 1001 malam. Ini dia contohnya. Pada suatu hari, Abu Nawas sangat terkejut ketika pagi-pagi sekali pengawal kerajaan telah menjemputnya. Entah apalagi yang diinginkan sang Baginda Raja darinya. Pasti ada tugas penting yang akan diberikan oleh Raja kepadanya. Abu Nawas pun bergegas untuk pergi menemui sang Raja. Setibanya di istana, Raja menyambutnya dengan bahagia. Raja pun mulai menceritakan keluh kesahnya. "Wahai Abu Nawas, akhir-akhir ini perutku sering sakit. Tabib bilang jika aku terkena serangan angin. Untuk itu aku perintahkan kau untuk menangkap dan memenjarakan angin segera," kata sang raja. Mendengar tugas dari sang raja, Abu Nawas hanya terdiam dan bingung bagaimana cara memenuhi permintaan tuannya tersebut. Abu Nawas pun pulang dengan wajah penuh beban. Nah, setelah mendengarkan panjang kali lebar penjelasan Kak Laili, sekarang adik-adik akan dijelaskan oleh Kak Tantri. Yuk simak videonya. Jenis cerita fiksi yang kedua yaitu novel. Novel adalah menceritakan tentang kehidupan seseorang. Contohnya ketika cinta bertasbih, seperti lagu Ketika Cinta Bertasbih. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu, kembang kempis dadaku, merangkai butir cinta, garis tangan tergambar, tak bisa aku menentang, sujud syukur padamu atas segala cinta. Panjatkan pintaku padamu, maha cinta. Jenis cerita fiksi yang ketiga yaitu cerpen. Cerpen adalah menceritakan hidup singkat seseorang. Contohnya, Oh Mama, Oh Papa. Jenis cerita fiksi yang keempat yaitu roman. Roman adalah menceritakan tentang percintaan. Contohnya, Siti Nurbaya. Saja ya, Siti Nurbaya adalah novel karya Marah Rusli dari angkatan Pujangga Baru, penerbit Balai Pustaka tahun 1922, ditulis dalam bahasa Melayu. Saat itu Indonesia masih di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Siti Nurbaya bercerita tentang masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, tepatnya di Kota Padang.
Samsul Bahri dan Siti Nurbaya telah berteman sejak kecil. Mereka bertetangga. Samsul Bahri adalah anak tunggal dari seorang penghulu di Padang bernama Sultan Mahmud Shah. Dan Siti Nurbaya adalah putri tunggal Baginda Sulaiman, seorang saudagar kaya. Saat beranjak besar, Samsul Bahri dan Siti Nurbaya menjadi sepasang kekasih. Mereka mengikat janji di Gunung Padang sebelum Samsul Bahri ke Batavia untuk bersekolah. Batavia atau Betawi saat ini bernama Kota Jakarta. Akhirnya Samsul Bahri berangkat ke Batavia dari pelabuhan Teluk Bayur dengan menggunakan kapal laut. Siti Nurbaya menanti kepulangannya di... Terima kasih adik-adik sudah menyaksikan atau menonton video kami berdua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sebelum itu jangan lupa klik like, Subscribe, comment, and share. di bawah ya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.